Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sayyidul Muttaqin. Paranet itu tutupan mana ya? Itu tutupannya ya. Tutup. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali lagi ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridho illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Asmana wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Hasan al-Husain wal ashratil mubasysyirin wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa Sayyidina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi Sayyidina Muhammad al-Baqir wa Sayyidina Ja'far as-Shadiq wa Sayyidina Ali al-Uraidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ila ruhi mu'allif kitab tafsir surat Yasin Syekh al-Alim al-Alamah Hamami Zahid rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.
sampai wa ba'da zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da zalika, wa ba'da zalika, kemudian setelah itu, tawajjaha, menghadap, tawajjaha, menghadap ilar rusuli, pada ilar rusuli, ke arah para utusan. Faqalu, maka berkata, inni, sesungguhnya aku, amantu, telah beriman, birabbikum, kepada Tuhan kalian, fasma'u, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika, dan kemudian, tawajjaha, menghadap, ilar rusuli, ke arah para utusan. Faqala, dan berkata, inni, sesungguhnya aku, amantu, telah beriman, birabbikum, kepada Tuhan kamu atau Tuhan kalian semua, fasma'un, maka dengarlah, Qila, berkata, udkhulil jannata,
udkhuli, masuklah al jannata, ke surga. Ai falamma, ai maksudnya falamma, ketika qala, berkata siapa Habibun Habib, ini sesungguhnya aku, amantu, aku telah beriman, birabbikum, kepada Tuhan kamu, fasmaun, maka dengarkanlah, fasmaun, maka dengarkanlah pengakuanku ini. Akhadhuhu, akhadhu, maka kaumnya menangkap. Habib, ya, akhadhuhu, maka kaumnya menangkap Habib, atau maka kaumnya menangkapnya. Wasyaddu, dan mengikatnya. Ala unukihi, di lehernya. Silsilatan, dengan rantai. Fasolabu, maka mensalibnya. Ala babil madinati, ala, di atas babil madinati, pintu gerbang kota. Waqala, dan berkata siapa as-Suti. Wakanu, dan mereka yarmuna, melemparinya, bil hijarati, dengan batu. Wahwa, dan dia yaqulu, berdoa, Allahumma di qaumi, Allahumma, ya Allah, ihdi, berilah petunjuk, qaumi, kaumku. Lianna, karena adata auliya illahi, adata, kebiasaan, auliya illahi ta'ala, para walinya Allah ta'ala, atau para kekasihnya Allah ta'ala. Annahum, mereka yad'una, selalu mendoakan, linnasi, kepada manusia, bil khairi, dengan kebaikan. Wala, bukan dengan yaghdabuna, marah, alaihim, kepada mereka. Lianna, karena sahibal ghadabi, lianna, karena sahibal
ghadabi, pemilik sifat amarah. Ya anna karena sahibal ghadabi, pemilik sifat amarah, wal adawati, dan permusuhan, la yakunu, la tidak akan, yakunu pernah ada, sahiba insafi, sahiba pada orang yang memiliki sifat, sahiba pada orang yang memiliki sifat insafi, insafin kesadaran tingkat tinggi, insafin kesadaran yang tinggi, insaf, nah, bahasa Indonesia jadi insaf. Orang yang insaf berarti punya kesadaran tingkat tinggi. Fakaifa, bagaimana, yakunu ada pada, waliyallahi ta'ala, ada pada walinya Allah ta'ala. Ama sami'tum, ama apakah, sami'tum kalian belum pernah mendengar, anna Quraisyan, anna bahwa Quraisyan, orang-orang Quraisy, kasaru memecahkan, sinnan Nabiya alaihi salatu wassalam, sinnan Nabiya gigi Nabi alaihi salatu wassalam, bil hajari dengan batu, wa huwa beliau, yad'u lahum mendoakan mereka, wa yaqulu dan berdoa, wa yaqulu dan berdoa, Allahumma hadi qaumi, Allahumma ya Allah, ihdi berilah petunjuk, qaumi kaumku, la fa innahum karena mereka, la ya'lamuna tidak mengetahui, waqala al-Hasanu, waqala dan berkata, siapa al-Hasanu, Hasan, ja'aluhu mereka menjadikan Habib irban dimutilasi, bahasa Jawa ini dincel-cel, irban dimutilasi, faja'aluhu dan membuangnya,
fi suqil madinati, fi suqi di pasar al madinati kota, wa qabruhu dan kuburnya, bi Antokiyata berada di kota Antokiyah, wa adkhalahu Allah Ta'ala, wa adkhalahu dan memasukkan Allah Ta'ala al jannata ke surga, hatta yarzuku hatta lalu dia yarzuku diberi rizki biha di sana, wakila dan dikatakan falamma adzabahu, falamma ketika adzabahu menyiksanya kembali pada Habib, qaumuhu siapa qaumuhu kaumnya, wasoro dia sendiri, muhtadhiron dalam keadaan sekarat, kasyafallahu ta'ala, kasyafa membukakan siapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, an basorihi dari matanya, al-ghidha'a penghalang atau tabir, waro'a dan melihat, al-jannata surga, wakila dan dikatakan, ya sahiban nafsil mutmainnati udkhulil jannata, ya sahiban nafsil mutmainnati, ya sahibah wahai pemilik an-nafsi jiwa-jiwa, al-mutmainnati yang tenang, udkhulil jannata, udkhul masuklah, al jannata ke surga, wakun aminan, wakun aminan dan selamatlah, min adzabillahi ta'ala dari azab atau dari siksa Allah Ta'ala, fa'inda dzalika pada saat demikian, qala berkata siapa Habibun Habib, lama intaha, lama ketika intaha demikian, basoruhu pandangan Habib,
ilal jannati tertuju ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qala berkata, ya laita, alangkah baiknya qaumi, sekiranya kaumku, ya'lamuna, mengetahui, bima, apa yang menyebabkan ghafaroli, mengampuniku, siapa Rabbi, Tuhanku, waj'alani, dan menjadikan aku minal mukromin, minal mukromina, termasuk orang-orang yang dimuliakan. Tamanna, berandai-andai, siapa Habibun Habib, bi ayya'lama, bi an, jika, ya'lama mengetahui, siapa qaumuhu, kaumnya, bi ai sababin, dengan sebab apa, ghafarallahu ta'ala lahu, ghafara, telah mengampuni, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, lahu, kepadanya, wa akramahu, dan memuliakannya, liyarghabu, supaya mereka menyukai, fi dinil islami, agama Islam, falamma kutila, falamma, ketika kutila, telah dibunuh, siapa Habibun Habib, ghadaballahu ta'ala, ghadaba, maka murka, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, alaihim, kepada orang-orang Antokia, wa ajala, dan mempercepat, lahum, bagi mereka, an-nukmata, siksaan, wa amaro, dan memerintahkan, siapa Allahu Allah,
Jibrila kepada malaikat Jibril alaihi salam. Bi amrillahi ta'ala atas perintah Allah Ta'ala. Ila babil madinati, ila babi ke pintu gerbang al madinati kota. Wa akhadha dan Jibril memegang misro'aihi, dua sisi atau dua gawang pintu. Waharroko dan menggoyangkan al-madinati kota. Basa Jawa nggorekno kota. Wasoha dan dia berteriak, wasoha dan dia teriak, soihatan azimatan, soihatan dengan sekali teriakan, azimatan yang sangat keras. Famatu maka matilah jami'an seluruh penduduk Antokia. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi, wa ma dan tidak anzalna kami turunkan ala qaumihi kepada kaumnya, hanya kembali pada Habib ya, ala qaumihi kaumnya Habib, mimbadihi setelah dia dibunuh. Min jundin satu pasukan pun, minas samai dari langit, wama dan tidak perlu, kunna kami, wama kunna dan tidak perlu kami, munzilina menurunkannya. Ay wa ma anzalna ala qaumi habibin, ay maksudnya wa ma anzalna, dan tidak kami turunkan, atau wama dan tidak anzalna menurunkan kami, ala qaumi habibin kepada kaumnya Habib, ba'da mautihi setelah kematiannya Habib. Jundan pasukan, minas samai dari langit, liyuhliku untuk membinasakan,
binasakan mereka kaumahu kaumnya ma kunna ma tidak perlu kunna kami naf'alu melakukan hadzal amro perintah ini biihlakihim untuk menghancurkan mereka karena sebenarnya aisaru lebih mudah indana bagi kami mimma dari apa yadunnuna yang mereka sangkakan thumma bayyanallahu ta'ala thumma kemudian bayyana menjelaskan siapa Allah Ta'ala sababa ikhlaqihim sababa sebab ihlakihim dihancurkannya mereka faqala Allah Ta'ala maka berfirman Allah Ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun in kanat tidak ada siksaan terhadap mereka illa sayhatan illa melainkan sayhatan dengan teriakan wahidatan sekali saja fa'idha maka ketika itu hum mereka fa'idha hum maka ketika itu mereka khamiduna mati semua yakni soha Jibrailu alaihi salam yakni bahwa soha berteriak sekali saja soha berteriak sekali saja siapa Jibril alaihi salam bi amrina atas perintah kami soihatan dengan sekali hentakan famatu maka matilah mereka jami'an semuanya jami'an semua hadhihi uqubatuhum hadhihi ini uqubatuhum siksaan mereka fit dunia di dunia ya khasratan 'alal ibad ya khasratan alangkah besar penyesalannya ya khasratan
gelone Jawa gelo banget. Alal ibadi, terhadap hamba-hamba ini, ya penduduk Antokia. Qala Ikrimatu, qala berkata siapa Ikrimatu, Ikrimah, ya khasrotahum, lafat ya khasrota ya khasrotahum, lafat ya khasrotahum yang artinya gelo banget, ala anfusihim, atas diri mereka, apa al khasrotu, penyesalan, siddatun nadamati, siddatu yang sangat, an-nadamati kekecewaannya atau kegetunannya, ya, banget getune. Wa fihi, dalam ucapan ini, kaulani, ada dua ucapan atau ungkapan. Kaulani, ada dua ungkapan. Akhaduhuma, salah satunya, yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya khasrotan. Nah, ini bahasanya orang Arab. Kalau bahasa biasa, ya khasrotan, waduh getune aku. Ya khasrotan, aduh sangat getunnya. Dengan makna ini getun saja, ya. Indonesia nggak ada getun. Yang dimaksud Allah getun, ya, penyesalan. Wa nadamatan, dan nelangsa. Kainatan, tetap, alal ibadi, bagi hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat atau di hari kiamat. Khina lam yu'minu, khina ketika, lam yu'minu, mereka belum pernah mengimani, birrusuli, para rasul. Wasania, wasanihima, dan yang kedua, annahu, bahwa firman Allah, qaulul halikina, perkataan al-halikina, orang-orang yang mati. Faqala, dan berkata siapa Abul Aliyati, Abul Aliyah, lima ayana, lima ketika ayana mengetahui siapa ahlul Madinata, penduduk kota Antokia, al-adzaba, pada siksaan, qalu, mereka berkata,
Ya hasratan, alangkah besar penyesalannya, alal ibadi, terhadap hamba-hamba, yakni ar-rusula, para utusan, as-salasata, yang ketiga, haitsu lam yu'minu bihim, haitsu ketika lam yu'minu, tidak mengimani mereka, bihim, kepada para rasul, fatamannau, maka berharap, al-imana, keimanan mereka, hina, ketika lam yanfa'uhum, lam yanfa'u, tidak lagi bermanfaat, hum, bagi mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita bercerita tentang siksaan penduduk Antioquia. Penduduk Antioquia disiksa. Di dalam kisahnya ini, penduduk Antioquia mereka tidak mengimani, bahkan memutilasi si Habib, ya, orang yang menyeru untuk mengikuti para rasul. Orang Yunani ini sebenarnya mereka tidak mau disebut Yunani, ya, karena mereka itu menyebut dirinya kaum Hela, ya, jadi pemikiran mereka itu namanya Helaisme atau Helanisme. Kenapa di sana disebut Yunani? Orang Arab menyebutnya Yunan karena di sana ada satu daerah namanya Yauna. Dan daerah itu konon, nah, masih ada tali persaudaraan atau nasabnya sambung pada orang-orang Arab, sehingga disebut Yunan. Akhirnya diterjemahkan ke Indonesia menjadi Yunani. Nah, orang Yunani ini pemimpinnya pada waktu itu, pola kepemimpinannya sama dengan Fir'aun, ya, ya, bengis, ya, kejam, ya, otoriter, nah, mengaku dirinya Tuhan, dan orang yang tidak mau mengikuti dia dibunuh, ya, termasuk Habib tadi dimutilasi. Nah, dengan kejadian ini di Ashabul Qaryah, di situ karena majunya kota Athena, ya, yang sekarang jadi ibu kota Yunani itu Athena. Athena pada waktu itu sangat maju karena pertama adanya sistem demokrasi itu di sana, bukan di sini. Kapan itu kira-kira? Nah, Athena maju itu sekitar 445 tahun sebelum Masehi, berarti sebelum Nabi Isa dilahirkan. Athena mengalami perkembangan yang luar biasa di bidang politik, di bidang ekonomi. Ini luar biasa. Orang makin kaya, ya, perkembangan negaranya makin terkenal. Nah, dengan saking terkenalnya ini, Athena menjadi pusat intelektual dan kultural, ya, pusat nyawong pinter-pinter dan pusat perkembangan budaya, oke, pusat intelektual dan kultural. Ini di Athena di masa itu. Dan Athena sendiri juga menjadi pusatnya seluruh Yunani. Nah, karena
Athena ini tempat peradaban tertua bagi orang Eropa. Jadi orang Eropa semuanya rujukannya ke Yunani. Nah, karena kemajuan itu, maka penguasa Athena dan penduduk Athena itu mulai sadar diri. Nah, kalau sistem yang berlaku di Athena adalah demokrasi langsung, maka disitulah muncul kebutuhan akan pendidikan. Ya, kalau jenengan sekarang kan bukan demokrasi langsung, masih demokrasi diwakilkan, ya, perwakilan. Diwakilno sopo is gak eruh pokoke wakil gitu, sampai bupati ku sopo gak eruh gambare, ya, sama taunya kiriman kaos yang bisa dipakai nyaring tahu itu. Ya paling-paling begitu kalau kita melihat gambar ku sopo, ya. Terus saya lihat pertama muncul satu calon, contohnya kayak di Kediri, siapa ini nama ini, nggak taunya terus ada yang bilang, lu itu loh anaknya Pak Pramono Anung. Sebelum ada yang ngabari begitu ya nggak tahu. Terus yang wedok itu siapa, kok ujuk-ujuk ketua muslimat itu, kayak ketua Fatayat, kok gak tahu krungu ketua Fatayat jenenge ngono. Nah, terus ada kebetulan terus kita cangkruk ketemu teman-teman di warung kopi, kulo anake Pak Kayat itu. Oh, anake wong sugih desa Kediri. Nah, itu namanya demokrasi yang diwakilkan. Karena di Athena itu bukan diwakilkan langsung, maka orang tidak akan bisa memiliki satu jabatan kehormatan kalau dirinya tidak pandai. Kalau nggak pandai hanya jabatan cari saja nggak bisa di Athena itu kalau nggak sarjana. Athena baru menjalankan sistem pendidikan dengan baik, ya, sehingga bisa maju. Kenapa? Sistem pendidikan pada waktu itu harus baik dan semua orang harus sekolah. Karena Athena saking terkenalnya, akhirnya semua penduduk di penjuru bumi ini menuju ke sana, ya. Konon semua orang belajarnya ke Athena di zaman dulu, ya mungkin nenek moyang kita sampai belajar ke sana. Dengan terbukanya Athena menjadi negara maju, kota yang sangat maju, maka dibutuhkan banyak keahlian di sana. Coba kalau kedatangan orang Jawa, apa nggak dibutuhkan penerjemah bahasa Jawa? Ya. Contohnya, saya pergi ke Eropa, pertama di sana ya toleh. Padahal aku ingin pinter dewe bahasa Inggris di sekolahan, ya, sampai jadi juara. Kursus no kampung Inggris sih berkali-kali, no kene kok gak ngerti, telinga ini masih gak mendengar. Kalau yang bicara sama teman-temannya sendiri ketika masih di kampung Inggris ya masih bisa, ya ternyata di sana gak bisa apa-apa. Ternyata apa yang dilafalkan di sana dengan apa yang dilafalkan di sini sangat berbeda karena lidahnya Inggris rasa pare ya berbeda. Itu yang terjadi di Athena di zaman dulu. Karena apa? Mereka mulai mengenal adat istiadat dari bangsa lain, mengenal sistem hukum bangsa lain, terus mengenal sistem filsafat bangsa lain dan sebagainya. Ya, makanya penguasa Athena wajib semuanya pandai. Setelah berhasil semuanya pandai, para filosof sudah tidak bekerja keras lagi. Dia mulai santai-santai karena sistem pemerintahannya tertata, sistem sosialnya tertata, ya semuanya tertata. Pokoknya gemah ripah loh, jinawe toto tentrem kerto raharjo. Ya, itu di sana di waktu itu. Di 445 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Terus muncullah kaum sofis. Nah, kaum sofis. Terus jeneng anak Sofi. Kaum sofis muncul. Siapa kaum sofis? Kaum sofis itu kalau di kita ya kaum mubalek. Mubalek kalau di kita. Ya persamaannya gampangnya mubalek lah. Karena apa? Dia tukang ceramah kesana kemari
tentang keyakinan mereka, agama mereka. Mereka dijuluki kaum sofis, atau kalau bahasa Inggrisnya sofik, ya, sofik, kaum sofis. Nah, dengan adanya kemajuan itu, kaum sofis ini ternyata memanfaatkan kemajuan Athena yang luar biasa. Mereka mengajarkan dan mencari kebenaran bukan tujuan utama. Ngulang dari guru ya. Kalau ini sekarang mungkin persamaannya ya guru. Jadi dari guru ya, bukan lagi mengajarkan dan mencari kebenaran. Yang tujuan utamanya adalah lebih konsentrasi kepada retorika. Pokoknya ngulangi penak, anune penak, kowe paham gak paham karepmu. Gitu. Nah, kaum sofis ini meragukan adanya kebenaran absolut. Tahu kebenaran absolut? Apa absolut? Absolut itu yang mutlak hanya Allah. Ya, ini dulu mereka sudah mengenal Tuhan itu Allah, yaitu maka mereka mengatakan kalau yang dikatakan kebenaran absolut itu adalah Allah. Mereka nggak mau kebenaran absolut. Bahkan mempertanyakan kemungkinan orang memiliki pengetahuan itu tidak mungkin. Orang itu mesti bodoh gitu. Dan orang tidak mungkin bisa mengenal kebenaran absolut. Ini mulai dotak-atik agama itu mulai dotak-atik dari sisi ilmu pengetahuan. Contohnya kalau kita sholat kok wudu, apa hubungannya wudu kalau sholat? Yang dicuci cuma ini saja, tidak semuanya. Kenapa Allah tidak memerintahkan mandi saja sekalian? Kan ditanya begitu. Jadi orang-orang kaum sofis, kenapa sholat harus ruku, harus sujud dan sebagainya, itu dipertanyakan. Nah, mereka mengembangkan pandangan bahwa kebenaran itu tergantung pada ruang dan budaya. Masih bener sitok jenenge profesor, kalah swara karo tukang beca ya tetap kalah. Gitu. Calon ini orang yang baik-baik, ulama, kiai, keturunan asalnya orang baik, nyalon ke lurah, nah, sama dengan ini pemabuk, anak turunnya pencoleng, tapi suaranya menang. Inilah ajaran kaum sofis. Ya, pokoknya menang suara ya itulah yang benar. Jadi guru besar satu ya kalah dengan 100 namanya tukang beca, orang-orang yang begitu ya. Sekarang terjadi apa enggak? Pola pikir yang ditanamkan kaum sofik. Yang disebut kebenaran adalah yang memang yang menang argumentasi nih. Sopo sing ngeyel, sing menang ngomongnya pinter ngomong, sing bener. Kayak iso balesi omongane, debat kalah, ya wis. Sing diarani pinter, sing menang debat, ya. Kaum sofis mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memahami situasi. Ya, situasi dipahami, menata situasi dan mengarahkan pada apa yang diinginkan. Sisi jangan ngomongin ini berarti boleh kelemahan ini. Nah, ini mulai politik kan muncul. Nah, di sini orang-orang sofis itu mulai mengarahkan orang-orang tidak mau mengakui adanya kebenaran absolut. Kebenaran absolut. Apa sih kebenaran absolut dalam bahasa kita sekarang yang dibawa di Quran yang namanya al-haq. Allah, hak, Allah, hak, itu tidak mau kebenaran absolut. Nah, kaum sofis ini mengajarkan retorika. Retorika adalah usaha menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain, ya, mengembangkan seni retorika dengan dua alat utama. Ini dengan dua alat utama. Dengan ingat ini kenapa kalau sampai dihancurkan oleh Allah? Ini kisahnya panjang. Kalau dikisahkan dengan kisah secara sejarah ya jadi panjang. Yang pertama adalah eristis. Eristis itu argumen yang digunakan untuk memenangkan debat.
argumen yang digunakan untuk memenangkan debat, bukan mencari kebenaran. Dimaksud hanya untuk mengalahkan lawan, bukan untuk mencerahkan. Oh, weyel ini debat yang menang. Nah, inilah yang namanya heuristik. Pokoknya tujuannya supaya debatnya menang. Wah, argumen-argumennya ya. Ingat, di kita pun ada satu kelompok di Islam itu yang memang diajarkan untuk berdebat menang. Masih gak tahu mondok suwe, gak tahu ngaji suwe, pokoknya diajarkan teori-teori perdebatannya. Jenengan kalau saya hadapkan dengan mereka yang masih kroco, mesti kalah, karena mereka diajarkan doktrin bagaimana cara berdebat. Ya. Yang kedua, anti logik. Ya. Ini berargumen dengan cara menjatuhkan, mengajukan proposisi-proposisi yang berlawanan. Jangan dikai pertanyaan berlawanan. Lalu bagaimana kalau makanya kalimat-kalimatnya Allah di Quran di surat Yasin itu kan kalimatnya luar biasa, kalimat perdebatan dengan kaum-kaum Antioquia itu. Sehingga orang lain kena yang namanya dead end. Ya. Pokoknya kena jalan buntu, kena kelepek-kelepek gak iso ngomong. Nah, target retorika ini adalah persuasi. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Mereka itu ketika mengajarkan ilmu, mereka mulai mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, memulai minta imbalan. Nah, jadi di Yasin kan dijelaskan kemarin, ikutilah mereka karena mereka tidak minta imbalan, tidak minta honor. Okay. Nah, disitulah awalnya yang disebut dengan kapitalisasi pendidikan dan kapitalisasi agama. Okay. Itu awalnya, bukan sekarang mulainya. Dodol pendidikan, dodol cangkem itu bukan sekarang, ya zaman dulu, ya, zaman kaum sofis, di zaman Ashabul Qaryah diceritakan Allah itu, ya, mulai orang. Nah, di sana orang yang punya pengalaman pendidikannya tinggi, ya, pengalamannya banyak, jam terbangnya banyak, nah, honornya ya harus mahal. Contohnya kayak jenengan ngaji sama saya, kalau ngikuti madhab kaum sofis, jenengan harus bayar saya mahal, gitu. Harus insaf. Nah, dari Quran memang insaf, punya kesadaran tinggi. Ya. Kalau saya kan filosof, bukan kaum sofis, kelasnya ulama. Jadi oleh ulama itu mengajarkan wisdom and value, ya, mengajarkan kebijaksanaan dan moralitasnya yang tinggi, ya, bingkainya akhirat. Nah, orang kaum sofis ini mengajarkan murid-muridnya namanya persuasi. Ya, makanya ingat nih, sebentar lagi pemilu. Ini penting bagi KPPU apa itu yang biasanya yang lembur-lembur sampai bengi sampai semaput. Persuasi itu kata-kata yang memiliki kekuatan sama seperti paksaan. Wong pinter pokoknya mukso, iblis mukso Nabi Adam sampai tergelincir, namanya persuasi. Okay. Nah, persuasi ini mengatakan sesuatu pada waktu yang tepat, juga pada situasi yang tepat. Contohnya kalau di rumah, ojo ketika suami baru datang pulang kerja kesel-kesel, bu kerjane nang sawah, bu nang kantor, ujuk-ujuk gurung medun kok sepeda motor ditakoi, Pak iku mang ngene ya mood langsung gitu kan. Berarti orang tahu ngaji persuasi. Bojone mari tandur mantun, mari panen, mari ngerit, mari dadak, tak omah langsung takoi bla bla bla, ya langsung mood ngamuk. Ini kesalahan kita nggak belajar persuasi dari sisi positifnya kaum sofis ini. Nah,
mereka kaum sofis ini lebih suka menggunakan logos dan etos, bukan patos. Jadi mereka lebih suka menggunakan ilmu, terus etika, bukan kembali kepada Tuhan. Ya, patos, bukan kembali kepada Tuhan. Nggak perlu sholat, sih penting berbuat baik, banyak memberi orang, itu nanti kita akan baik. Ya memang di masyarakat terlihat luman, ahli sodako, ya dihormati. Sembahyang sholatnya 5 kali sehari, iktikafnya lama di masjid, medit, ya nggak dihormati. Ini alasan kaum sofis. Gak usah niru ahli ibadah itu, percuma. Ibadah suci tapi meleki. Lu mau kaji bolak-balik tapi medit. Nah, ini yang diajarkan oleh kaum sofis, karena pada waktu itu punya alasan sendiri. Gak penting pangeran itu, gak penting. Awakmu delon kayak wong sing kepet, lu lebih sukses timbang awakmu sing iman ngono. Ini yang ditanamkan kaum sofis, bukan saya menanamkan gitu. Enggak, saya ceritakan kaum sofis itu kalau menanamkan pikiran begitu. Karena kurun waktu antara Nabi Nuh dengan mereka itu kan jauh. Maka ketika Nabi Nuh hidup sampai kurun ke-1, generasi ke-1, kisah tentang keagamaan Tuhan Nabi Nuh masih dipegang erat sama anak cucu. Sama dengan kita ya. Leci anaknya ini masih kuat hubungannya, ya kan? Kalau wis putu ini mulai agak nggak kuat, ini tali ini silsilatan ini kan tadi rantai nggak kuat. Buyut mulai nggak kuat, cuma nggak kuat. Akhirnya semua itu hanya dibilang oleh mereka, lah itu cuma cerita Mbah Biyen, gitu. Makanya di Islam itu melarang orang tua menceritakan kejelekannya di depan anak. Contohnya bapaknya pernah selingkuh, zina dengan si A, terus dengar sama cucunya atau anaknya. Ketika anaknya melakukan perbuatan yang sama, apa katanya? Alah mbak dia tahu ngono. Ya, ingat ini, makanya Nabi melarang begitu. Karena ini yang dianukan kaum sofis seperti itu. Kamu dihormati, kamu pintar, sugih dihormati. Sehingga sistem pendidikan sekarang yang kita kenal yang di bawah Belanda itu kan sepenting sekolah umum, SMA negeri, perguruan tinggi negeri. Nah, nanti kamu jadi orang hebat, akhirnya dapat kedudukan luar biasa, jadi PNS lah minimal. Itulah lah. Kekayaan PNS kalah sama kekayaannya bakul rosokan. Ya, jadi itu memang yang ditanamkan kaum sofis seperti itu. Siapa yang tidak tertarik dengan ide-ide ditanamkan kaum sofis? Sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri top. Itu mesti penak secara duniawi. Lab SD ini MI, MTS, Alia, sekolah sak melaku-melakune, pinggire barongan. Harapannya suram bagi kaum sofis. Ngapa kamu sekolah itu gak maju, oleh mau berkat tok. Itu saya alami dengan kata-kata begitulah. Apa sekolah MWB paling olehmu berkat takir sak bungkus tok ae. Iya, saya digitukan sama kaum sofis. Itu kan kalau dulu ya gak ngerti, kalau sekarang ya kata-kata begitu itu otaknya kaum sofis. Saya sekolah SD pagi, sorenya ke MBB. Akhirnya jadi pindah namanya SP, Madrasah Wajib Belajar itu ya. Ya, kepala sekolah ngomongnya begitu yang di SD. Ngapain le kamu itu ngoyo-ngoyo belajar ngono? Paling kok oleh tahlilan, boleh bawa berkat satakir. Ya mantel padahal, tapi tidak bisa berargumen. Karena apa? Kita belum tahu filsafat, belum tahu ini, belum tahu kalau tipe-tipe begitu namanya kaum sofis. Ya. Nah, mereka itu mengatakan begini, tujuan utama itu adalah Allah, ya. Kalau kaum-kaum yang bukan sofis itu tujuan utamanya adalah Allah. Kalau mereka bukan Allah, tujuan utamanya ya mereka mendewakan dirinya, ilmunya, jabatannya, dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya. Ayo coba, dengan kalau sudah kaya raya, anaknya dilamar, anaknya wong melarat, ya. Iya, akhirnya setelah itu ya otak kita ini sadar nggak sadar seperti kaum sofis.
Pahani apa? Ya, akan kamu lah. Bapaknya kuli. Awakmu golek anak wong terpandang. Elek-elek kok bapakmu kiai desa le. Apa nggak sama seperti itu? Ini loh, kita ini kayak-kayaknya mengenal Tuhan ya. Kebenaran yang absolut, al-haq Allahu haq Allahu haq. Sampai saya ajarkan talqin zikirnya Allah haq. Ini orang kaum sofis. Kaum sofis itu orangnya sangat egois ya. Sangat egois dan menanamkan diri kepada murid-muridnya, kamu harus bisa membela dirimu dari siapapun. Coba dengan kalau sudah sarjana terus dikandani arah SMP gitu ya, kowe uyuh kowe akan cangkem. Itu yang terjadi, pemikiran begitu seperti kaum sofis. Contoh, saya dengan saudara yang lain yang usianya tua gak sekolah, ya masih saya guru besar, waribasanya begitu ya, seumpama saya guru besar di perguruan tinggi, tetap gak direken. Karena anggapannya saya ini uyuhnya, generasi di bawahnya jauh yang tidak mengerti apa-apa walaupun sekolah saya tinggi. Dianggap gak makan garam di laut dan asam di gunung. Seperti kata orang-orang kampungnya, Widodo kok teluk Guswit. Iya sama, otaknya kaum sofis merek Merasi. Jujur guys. Loh iya, saya tahu mereka begitu. Jangankan di sana, di sini sama. Ya intinya orang itu kembali lagi kaum sofis. Makanya kaum sofis itu ada yang menempati di sisi keagamaan, ada di sisi sosial. Kalau sudah ditempatkan oleh masyarakat, dipercaya jadi kiai, muncul kiai anyar mangkel. Sopo itu? Mondok nanti. Itu kok ngaji gitu, seperti orang-orang Merasi. Karena dulu saya dolin ke Merasi itu ya nggak pernah pakai baju santri, cangkruan di warungnya Maktun, habis itu berangkat. Karena apa? Di mobil saya itu saya cantolkan jas, baju-baju kerja ya di mobil. Ketika turun dari mobil ya saya lepas sandalan jepit. Saya punya mobil Mercedes-Benz ya saya titipkan di rumahnya Mbak Oko. Ke Maktun ya masuk ke mobil Mercedes-Benz kan ya nggak mungkin. Tapi orang-orang di sekitar saya tahu ini orang-orang bodoh, tapi otaknya sopis. Gila sampai detik ini. Mereka menganggap segala sesuatu yang ada pada mereka itu kebenaran. Mereka tidak pernah menganggap sesuatu yang ada di dirinya itu perlu ditelaah, dikaji ulang, nggak pernah. Padahal kan kita sadar profesinya mereka itu di bawah saya jauh, ya, tukang besik tebu apa namanya kalau tebu itu, ya, terus tukang seset anunya tebu gitu-gitu ya. Yang komentari saya begitu-begitu. Bagi saya mengikuti Imam Ghazali nggak perlu saya ladeni karena nggak level. Perdebatan itu tidak akan berguna. Makanya kalau kita ngaji dia akan begitu, nggak boleh menghadapi orang berarti, biarkan saja. Nah mereka begini, alami dan superior. Pokoknya nang desa pengikuti akeh yogi alami dan superior. Superior itu kalau orang Jawa melakunya gini loh. Cik melarat dan melakukan bungkuk, lek esuk melakukan dekeng. Ini superior. Iya, sama. Dulu teman-teman saya masih sekolah, masih kuliah, melakukan bungkuk sambil bawa ransel. Saya kis di jabatan kabel melakukan. Ya lah, iya. Balkop itu gimana? Sekarang begini, jadi Pak Lurah. Saya nggak ngalasani orang per orang, enggak, itu contoh. Kalau nggak sebut namanya nggak ngerti.
Wong Jawa itu mereka disebutnya jeneng, tapi nyebutnya nama ya nggak boleh. Meriwayatkan hadis kan harus lengkap rawinya, nama-namanya. Kalau namanya nggak jelas, doif. Okay. Nah, kaum sofis itu tentang keadilan. Keadilan itu untuk yang sederajat. Keadilan itu yang derajat sing gak level, gak perlu dipikirno keadilan nih. Kalau sugih kumpulannya wong sugih ya, itu loh. Yang memiliki kedudukan dan kekuatan yang setara, itu yang namanya keadilan bagi mereka. Ini kaum sofis. Nah, kemudian kaum sofis ini mulai mengkritik moralitas tradisional, konvensional. Jenengan saya ini termasuk orang yang konvensional. Orang Jepang itu begini, saya ketemu orang Jepang, guru besar salah satu perguruan tinggi, ngobrol sama saya. Indonesia ini kalau tidak ada kaum tradisional nggak akan merdeka. Saya tanya apa yang dimaksud tradisional, terus saya ditunjukkan gambar. Oh iya, ini kalau di Indonesia namanya santri. Kalau tempat pendidikan ini namanya di Indonesia itu pesantren, Islamic Boarding School. Nah, ini yang namanya kaum tradisional seperti kita. Apa yang dikritik? Moralitas itu diciptakan oleh kaum yang lemah dan bodoh untuk menghalangi mereka-mereka yang pandai dan kaya. Toto kromo unggah-ungguh itu malah bikin ribet. Sowan gone wong kudu ngene, melok wong kowe kudu ngene, mlebu rene kudu busana muslim. Ribet, ya, bikin ribet. Makanya dikritik oleh kaum-kaum sok iki. Karepe pokoke saenade penting sopan. Nggih, penting sopan. Salat gak salat wis urus aku mbah iki. Iki urus aku karo pangeran pokoknya. Kan gitu. Yang penting gue butuh duit aku tak utangi, beres. Gue sholat 5 kali gak bisa ngutangi aku duit kok. Malah gak tau sholat gue tak utangi. Kena ngono gimana diletek? Ini kaum sofi ya pinter. Letek mana? Makanya ini ingat-ingat. Kemudian moralitasnya terbalik, akhlaknya itu terbalik. Kayaknya budi pekerti itu nggak perlu, gitu loh. Makanya dulu sekolah di Indonesia itu ditanamkan budi pekerti dulu, leka kita akhlak nggak apa-apa lah budi pekerti, gitu. Sekarang nggak ada. Yang namanya murid sama guru nggak pernah melekat nama gurunya di hati muridnya. Abah saya jadi guru mulai tahun 50 sampai sekarang ya, anak cucunya kalau pergi ke pasar, oh putune Pak Diki niku biyen guru Mbak. Abai sampean niku. Lek guru saya takok elek gurumu biyen pas SMA sapa? Aduh supe kula ya. Coba jenengan saya tanya, guru sampean SD, SMP, SMA siapa? Saya suruh nulis. Lek eling banget saya kasih hadiah, paling gak eling. Ya. Sing paling eling mergo diantem barang. Disawat gosok blodak ngoten. Itu yang bikin kita eling. Padahal dulu itu bikin kita mangkel, tapi ternyata itu yang terkesan. Jadi akhirnya moralitas menjadi terbalik, akhlak itu menjadi terbalik. Yang hakikatnya benar ini jadi tidak benar. Karena apa? Kesepakatan dengan suara terbanyak akhirnya yang menjadi benar. Walaupun benar ya, kalau itu suaranya sedikit tidak akan jadi benar. Maka kalau jenengan orang Nahdiyin apa dawuhnya Syekh Syekhona Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nonton. Maling itu sing ngerampok terorganisir, dipikirkan mateng. Nanti budal ngaji ngelewes nggak akan bisa mengalahkan rampok yang terorganisir. Koruptor itu terorganisir.
Kenapa tertangkap saking tuwe ya, saking banyaknya sudah dimakan, kelebihan. Akhirnya kaum sofis itu menjadikan pendidikan, pengajian ya, dan keagamaan sebagai bisnis. Makanya itulah kapitalisasi pendidikan, kapitalisasi agama. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani melihat itu mengatakan, janganlah kamu makan dengan cara menjual agama, makanlah dengan cara kamu bekerja. Oke. Nah, minta honor dengan mengajarkan wisdom and virtue, mengajarkan kebijaksanaan, mengajarkan keagamaan, minta honor yang banyak. Setelah agama, kebenaran yang absolut itu mulai diperjualbelikan, karena mereka tahu mereka butuh kepandian-kepandian, butuh pelatihan-pelatihan. Makanya wah ini kalau nggak begini gawe ae kursus ini satu paket sekian, kursus satu paket sekian, itu yang dilakukan kaum sofi. Nah, rumah tahfidz, hafalan untuk liburan, paket liburan dijamin hafal 3 juz 30 selama liburan, ya juz sama. Satu paket 2.800.000 sudah dapat makan plus yang lain. Ya, ini kan juga namanya orang yang berada di lingkaran agama tapi pola pikirnya kaum sofis. Contohnya begini, di masjid itu ada takmir, ada tukang adzan, tukang khutbah dan sebagainya. Kok gak diganti-ganti sih? Kok gak belum regenerasi? Nah itu orang yang terus akhirnya kemasukan virus otaknya kaum sofis. Jadi itu gak mau diganti. Dia tidak hanya kapitalisasi agama, tapi dia mempertahankan kedudukan itu di agama. Oke. Biar selalu kemana-mana disebut Al-Mukarram, ya, Hadratus Syekh, Al-Fadil, ya. Terus ada sebutan-sebutan yang lain, para sepuh, ini sepuh, ingkang kawula dherekaken pituah-pituahipun, itu sangat melekat dan membuat kita itu enggan beranjak dari tempat kita duduki itu, ya. Sehingga akhirnya dihancurkan seperti penduduk kota Antokia. Oke. Awalnya bukan apa-apa, bukan membunuh itu. Awalnya terjadinya perang itu dengan Persia karena mereka mulai mengkapitalisasi agama, mulai mengkapitalisasi pendidikan. Jenengan saja, ya saya saja, bukan jenengan, saya saja nyekolahno anak nang kok pusat ini CP radikal diganti. Delok nang kelasé bangkune bolong-bolong, keramike jebol kabeh. Lihat ke atas gentengnya bocor. Ati nyekolahno anak ke situ nitipkan anak ya. Gak mantep, boleh pikiran ini yang jalan kaum sofis. Sekolah gak keren. Iya dah, sekolah gak keren. Tak dulu sekolahnya tulisannya master, tak pikir itu master berarti orang yang paling menguasai satu bidang. Oh ternyata tempatnya Pak Jamal. Iya. Jadi inilah awalnya orang-orang Antokia dihancurkan oleh Allah karena mulai otaknya itu mereka tidak meyakini kebenaran absolut. Mereka mulai mengkapitalisasi agama, mereka mulai mengkapitalisasi pendidikan dan semuanya. Ya. Kalau kita bicara kapitalisasi pendidikan, ya, itu bukan barang baru, juga barang kuno. Kalau sekolah tipe A begini, bayar uang gedung sekian, ya itu sudah ada di zaman Yunani kuno sebelum Nabi Isa dilahirkan. Jadi intinya kenapa mereka dihancurkan? Karena menjual agama dan tidak mengakui adanya kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu kalau bahasa kita ya al-haq itu, Allah yang maha hak, tidak mengakui itu. Cuman bahasa ini kan bahasanya orang Yunani yang ribuan tahun yang lalu. Kira-kira begitu.
Ini pun jam 3. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin satu kali pertemuan lagi. Ini sudah selesai kisahnya kaum Antiokhia, ya, orang-orang penduduk Antiokhia. Ya, jadi kenapa mereka dihancurkan? Cobalah kalau zaman sekarang tokoh-tokoh yang sudah ngetop ya di panggung nasional, di panggung internasional, mereka dijatuhkan Allah itu ketika mulai menjual agama. Diundang ceramah mulai pasang tarif bahwa asisten sekian, sekian, tidurnya hotel sekian, ya kan? Terus minta jemputnya mobil Alphard, makannya harus begini. Itu mulai itu kapitalisasi agama. Ya mulai nanti tiba-tiba dijatuhkan Allah dengan caranya Allah sendiri, seperti Askabul Qaryah di penduduk Antiokhia. Oke, makanya hati-hati itu pesannya Allah dari ayat 13 sampai 32. Jangan sampai kita mengkapitalisasi agama. Lek niati mulang agama yo sing ikhlas, lek kagem dulang yo wis. Ya, kita hanya menyampaikan. Gelem ngaji karepmu, gak gelem yo karepmu. Kowe ngaji yo kowe muridé Gus Win. Nanti akan begitu. Ketika dulu kaum sofis di sana ngenyek-ngenyek saya, orang yang ngaji saya akan diuji nanti sama kaum sofis. Karena apa? Kaum sofis itu pada akhirnya cirinya rambutnya gondrong-gondrong. Otak kaum sofis itu begitu nanti. Gondrong rambutnya, tapi cudel sing jenenge uteke. Lela ya kalau harus dibalik begitu, pinter argumen mematahkan. Aku ngaji rono mergo kowe gak buka pengajian. Kowe lek ngalim berarti buka pengajian, orang buka paguyuban. Itu jawabannya kalau Aristoteles, karena filosof. Oke, monggo sebelum kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa barokah manfaat fi dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli rasulin ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in qaitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ain wa dhiban min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina al-umat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahir wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi